Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Dapur Maknyus. Di video kali ini saya mau bagi resep membuat cookies jadul. Ini berbahan dasar tepung sagu aren ya teman-teman. Kue ini sangat lumer di mulut. Yang penasaran, yuk kita tonton videonya sama-sama. Pertama-tama kita siapkan wadah, lalu kita ayak terlebih dahulu tepung sagunya ya teman-teman, biar tidak ada yang menggumpal. Ini sebanyak 250 gram. Lalu kita masukkan gula halus, ini sebanyak 80 gram. Karena gulanya menggumpal-gumpal, jadi kita tekan-tekannya menggunakan sendok. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan 125 gram kelapa parut yang sudah disangrai atau dipanggangnya atau di oven. Selanjutnya di wadah terpisah kita masukkan 2 butir telur, lalu kita tambahkan 4 sendok makan gula pasir dan 1/2 sendok teh vanila bubuk. Selanjutnya ini kita aduk terlebih dahulu menggunakan whisker. Karena kelihatannya lama, jadi kita ganti menggunakan mixer ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak punya mixer, boleh menggunakan whisk seperti tadi ya. Ini kita mixer menggunakan kecepatan tinggi, kira-kira 4-5 menit ya teman-teman, atau sampai berbuih putih. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman, atau sampai gula larut. Kemudian kita masukkan 50 gram mentega atau margarin yang sudah dicairkan. Ini tadi sudah sedikit menggumpal ya teman-teman, karena kelamaan menyiapkan bahannya. Kemudian ini kita mixer kembali sampai semua bahan tercampur, kira-kira 2 menit ya teman-teman. Kita mixer dengan kecepatan tinggi juga. Kemudian setelah itu kita lepaskan mixernya, lalu kita campur bahan kering dan adonan telur tadi. Kita masukkan adonan telurnya bertahap ya, sambil diaduk. Oh ya teman-teman, kalau video ini bermanfaat, saya mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Sekarang kita ke videonya kembali. Nah, kita aduk. Setelah itu kita masukkan sisa adonan telurnya. Kemudian kita aduk kembali ya, sampai semuanya tercampur dengan rata.
tercampur atau sampai adonannya bisa dibentuk. Oh ya teman-teman, tadi sebenarnya baking powdernya kita tambahkan di awal, tapi karena kelupaannya jadi kita tambahkan di tahap ini saja ya. Yang penting semua bahannya bisa tercampur ya. Ini baking powdernya kira-kira 1/2 sendok teh, atau kalau mau jelasnya semua bahannya ada di kolom deskripsi. Teman-teman boleh lihat di kolom deskripsi ya. Nah, kira-kira begini tekstur adonannya. Kemudian ini kita ambil sedikit, tapi sebelumnya kita tambahkan atau kita lapisi adonannya dengan menggunakan tepung tapioka sedikit biar tidak lengket di tangannya teman-teman, atau sampai adonannya bisa dibentuk. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah bisa dibentuk ya. Oh ya teman-teman, bisa membentuknya dengan cara di rolling atau dipipihkan, kemudian dicetak menggunakan cetakan yang berbentuk ya. Di sini saya hanya membuat bulat-bulat kecil atau bentuk lonjong, tapi sebelumnya saya menggunakan sendok takar biar adonannya atau kuenya rata ya teman-teman besarnya. Nah, seperti ini kita bentuk bulat dahulu. Kemudian oh ya, kalau sekiranya lengket di tangan bisa melapisi tangan dengan sedikit tepungnya. Nah, setelah dibulatkan lalu dibentuk lonjong seperti yang ada di video ya teman-teman. Sangat simple. Bahannya juga sangat simple ya teman-teman. Nah, seperti ini kita ulangi kembali ya. Kita ambil sedikit adonan. Nah, kita bulat-bulatkan lalu kita bentuk lonjong. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis ya teman-teman. Nah, sangat simple ya teman-teman. Seperti ini siap dipanggang, tapi sebelumnya kita tambahkan topping terlebih dahulu. Toppingnya sesuai selera ya teman-teman. Di sini saya menggunakan wijen putih, kita taburkan di atasnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini opsional ya, kalau teman-teman tidak mau menggunakan topping juga boleh ya. Nah, setelah itu ini siap kita panggang di oven dengan suhu kira-kira 150 derajat Celcius, atau kalau menggunakan oven tangkring seperti yang saya gunakan, apinya kita menggunakan api sedang ya teman-teman. Nah, kita masukkan kuenya
terlebih dahulu di rak tengah seperti ini ya teman-teman. Nah, apinya di api sedang ya, dan lubang atasnya dibiarkan terbuka ya teman-teman. Kita panggang selama kurang lebih 30-35 menit, atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, setelah kurang lebih 20 menit yang pertama tadi kita pindahkan di rak atas, lalu kita masukkan ke talang kedua di rak bawah. Nah, ini dia ya teman-teman, hasilnya sangat cantik, matangnya merata. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita icip. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat lumer ya teman-teman di mulut, pokoknya sangat recommended. Nantikan terus video dari channel Dapur Mak News. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum, bye.